Hai, apa kabarnya semua? Di kesempatan pada kali ini, Misrea akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu sendiri? Sistem ekonomi ini merupakan sekumpulan unsur atau komponen lembaga perekonomian yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu adalah untuk memecahkan persoalan ekonomi. Nah, apa aja sih persoalan ekonomi? Di sini ada dua permasalahan dalam ekonomi. Yang pertama, kita kenal dengan permasalahan pokok ekonomi tradisional dan yang kedua, yaitu permasalahan pokok ekonomi modern. Kalau permasalahan pokok ekonomi tradisional, ini permasalahan yang terkait dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sedangkan permasalahan pokok ekonomi yang modern ini ada tiga, what, how, dan for whom. Barang apa yang akan diproduksi, how, bagaimana cara produksinya, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, dengan adanya sistem ekonomi tersebut, diharapkan bisa menjawab permasalahan pokok ekonomi baik tradisional ataupun modern. Nah, terus sekarang kita mau kenalan sama macam-macam dari jenis sistem ekonomi. Di sini ada empat. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, biasa disebut dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Selanjutnya ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa mengetahui bahwa ciri-ciri pertama dari sistem ekonomi tradisional ini kehidupannya masih relatif sederhana, ya, dan aturan-aturannya terkait tradisi atau kebiasaan mereka itu masih sangat kuat, sehingga itu membuat kehidupan sosial, kekeluargaan, dan gotong royongnya itu masih sangat dominan. Nah, di sistem ekonomi tradisional ini juga memiliki ciri-ciri bahwa penguasaan teknik produksinya masih rendah. Biasanya, yang menganut sistem ekonomi tradisional ini adalah orang-orang atau masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan, ya. Misalnya ada di suatu daerah tertinggal atau di suatu suku yang terdalam seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena hubungan antara individunya erat. Yang kedua, masyarakat merasa sangat tentram dan aman karena mereka saling memiliki kekeluargaan yang kuat. Nah, juga ada kelemahannya nih pada sistem ekonomi tradisional. Kelemahannya adalah teknologi yang digunakan masih sederhana. Akibatnya, produktivitas untuk menghasilkan suatu produk itu masih sangat rendah. Nah, selanjutnya kelemahannya yaitu mutu barang produksinya juga masih rendah. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi pasar atau dinamakan dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Nah, jadi artinya tuh sama. Sistem ekonomi liberal itu adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis itu biasa disebut dengan sistem ekonomi pasar. Nah, ciri dari sistem ekonomi pasar yang pertama adalah ada kebebasan dalam berusaha. Ya, jadi masyarakat dibebaskan untuk memiliki usaha atau berusaha. Selanjutnya, perekonomian ini diatur oleh mekanisme pasar. Jadi, pemerintah ini tidak ikut andil di dalam pasar, melainkan yang berperan banyak itu adalah dari mekanisme pasar. Selanjutnya, rasa individualisnya tinggi karena ya tadi, itu didorong oleh kebebasan mereka dalam berusaha. Selanjutnya alat-alat produksinya dimiliki oleh masyarakat. Jelas ya, karena masyarakat ini bebas untuk melakukan usaha, maka alat-alat produksinya itu dominan dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menghasilkan suatu produk. Nah, selanjutnya peranan modal itu sangat vital di dalam sistem ekonomi pasar. Karena tadi ya tingginya eh, tingkat kebebasan masyarakat untuk
berusaha, sehingga peran modal menjadi suatu yang sangat vital. Nah, kebayang nggak kira-kira negara apa sih yang menggunakan sistem ekonomi pasar? Ayo coba. Ya, jawabannya betul. Negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat, salah satu di antaranya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan. Apa sih kelebihan dari sistem ekonomi pasar? Pertama, kelebihannya adalah mutu barangnya tinggi karena adanya persaingan. Ya, persaingan yang dibuat atau yang terjadi di dalam pasar itu membuat akhirnya orang-orang pada eh, ingin membuat produk yang mutu barangnya tinggi, yang bisa dibeli oleh masyarakat, yang bisa disukai oleh masyarakat, dan bisa bersaing tentunya. Selanjutnya, kreativitas individu bisa jadi meningkat loh. Kenapa? Karena dengan adanya masyarakat tadi ya, yang saling menciptakan barang, itu membuat kreativitas individu jadi meningkat. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah pihak yang lemah itu akan kalah dan kadang-kadang persaingan menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak diatur oleh pemerintah, semuanya itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa sistem ekonomi pasar ini adalah salah satu sistem ekonomi yang paling rentan terhadap krisis ekonomi. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini sering disebut dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi yang sosialis. Nah, sistem ekonomi yang terpusat ini kebalikannya dari sistem ekonomi pasar. Pertama, kita lihat dulu ya ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Nah, ciri yang pertama, semua persoalan ekonomi direncanakan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi itu diatur oleh pemerintah. Dan alat produksi itu hampir sepenuhnya menjadi milik negara, ya, dimiliki negara alat-alat produksinya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu kemungkinannya kecil untuk bisa menghasilkan suatu produk gitu ya, karena alat produksinya dimiliki oleh negara. Nah, selanjutnya apa aja kelebihan dari sistem ekonomi terpusat? Pertama, organisasinya sederhana. Karena apa? Karena perekonomiannya itu diatur oleh pemerintah secara keseluruhan. Dan selanjutnya, mudah melakukan pemerataan pendapatan dan krisis ekonomi jarang terjadi. Kalau tadi Miss Ria bilang, di sistem ekonomi pasar itu adalah sistem ekonomi yang paling rentan terhadap krisis ekonomi. Kalau di sistem ekonomi terpusat ini, krisis ekonomi justru jarang terjadi. Nah, kelemahannya apa dari sistem ekonomi terpusat? Kelemahannya adalah pertama, kurang kebebasan untuk berusaha dan inisiatif. Masyarakatnya jadi kurang berkembang karena seluruhnya sudah diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh negara. Ya, selanjutnya jalur birokrasi yang memanjang sering mempersulit pengambilan keputusan. Oke, itu adalah tadi mengenai sistem ekonomi terpusat. Sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi yang keempat, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang banyak dipakai oleh kebanyakan negara. Ya, sistem ekonomi campuran ini adalah suatu sistem ekonomi yang ditandai dengan keikutsertaan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi. Jadi, kalau bisa Miss Ria simpulkan, sistem ekonomi campuran ini adalah campuran dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Ya, pada sistem ekonomi campuran ini keburukan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat dapat dihindari dan kebaikan pada kedua sistem ekonomi tersebut yaitu pasar dan terpusat itu bisa diterapkan. Ya, jadi banyak sekali negara-negara yang mengadopsi atau menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Indonesia itu pakai sistem ekonomi apa? Nah, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan sistem ekonomi Pancasila, di mana nilai-nilai butir Pancasila, poin 1 sampai poin 5 itu menjadi sistem ekonomi yang dianut oleh oleh negara Indonesia. Oke, sampai di situ aja materi yang bisa Miss Ira sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.